Halo ente-ente sekalian, jumpa lagi bersama Ane di sini. Langsung saja, video kali ini akan membahas tentang config Vulkan 1.6 dan shell script Vulkan 1.6 untuk WUA 2.8. Oke, langsung saja. Gak usah banyak bacot, Ane buka setting. Nah, di versi WUA 2.8 ini toggle Vulkan menu hilang ya. Yang ada hanya frame gen di sini. Tapi aslinya Vulkannya masih ada. Untuk ngecek validasinya ente bisa cek di sini menggunakan shell script dengan menggunakan status -w seperti ini. Ente bisa lihat di situ pipeline-nya Skia Vulkan, driver RHI-nya ada, Vulkan file PSO-nya ada, dan ukurannya juga terlihat, Vulkan library aktif, RHI available. Kira-kira seperti ini. Lanjut lagi. Oh ya, dan Ane ingatkan pakai Vulkan ini akan panas banget ya, jadi ente harus pakai cooler. Ane wajibkan ente pakai cooler. Oke, lanjut. Untuk video recording kali ini Ane menggunakan config medium ya, karena ternyata map yang baru ini membagongkan ya, berat banget, tidak terotomisasi. Kalau Ane pakai config yang mid high atau yang high, mungkin main beberapa menit langsung force stop HP Ane. Jadi Ane pakai yang medium aja ya untuk bisa showcase-nya. Nih Ane kasih lihat, Ane pakai yang medium. Oke, langsung aja Ane coba masuk sini. Slow banget ini kalau belum aktif. Oh ya, ini kemarin waktu Ane coba update sebelum pakai config di map Konami City ini seperti kayak main slideshow PowerPoint ya. Patah-patah, udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa dipakai main udah itu. Dan akhirnya kalau pasang config, patah-patahnya sudah bisa menghilang. Ane nggak bilang hilang total ya, tapi sudah sangat bagus lah daripada tidak menggunakan config Vulkan. Ini contohnya. Tapi ente bisa lihat sendiri ini gameplaynya seperti apa. Tidak ada patah-patah yang membagongkan. Bukan tidak ada sih ya, Ane ralat meminimalisir patah-patah yang membagongkan. Jadi walaupun mungkin FPS di Konami City ini tidak sebagus FPS di map lain ya, bisa di bawah 25 ini FPS-nya, karena memang belum terotomisasi. Tapi paling tidak ente-ente bisa main dengan nyaman. Oh iya, satu lagi Ane kasih tahu, Ane pakai config yang medium ini hanya pas record dan di Konami City ini aja ya. Kalau Ane misalkan tidak record ya Ane pakai yang mid high atau high ya, karena G99 udah cukup kuat untuk pakai yang itu. Jadi ini hanya special case saja pas Ane record dan di Konami City ya. Kira-kira seperti itu. Tambahan ya, config yang Ane buat ini benar-benar gratis. Terus link downloadnya juga ada, tanpa iklan, tanpa pasport, tanpa embel-embel yang membagongkan ya. Karena config ini Ane gak cari duit dari sini ya, ini hanya sekedar hobi. Jadi ente senang, Ane senang lah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi Ane tekankan, config ini gratis, tanpa ada embel-embel apapun. Dan karena config ini gratis, jadi Ane tidak tanggung jawab ya jika terjadi sesuatu di HP ente jika menggunakan config dan shell script ini. Oke, Ane rasa gitu dulu untuk demonya. Sekarang Ane masuk ke cara pemasangan. Cara pemasangan seperti biasa, sebelah kiri Prevent, sebelah kanan ZR Receiver. Pertama-tama ente harus ekstrak dulu file downloadnya seperti ini. Klik di filenya, terus ente ekstrak here.
Setelah itu ente buka foldernya, ente bisa lihat banyak sekali folder config, dan ente coba buka aja cara pasang vulkan.txt seperti ini. Di sini ada kisi-kisi info cara pemasangan ya. Nah, ini ada cara pasang vulkan pipeline. Nah, ente buka exe command di sebelah kiri. Pertama ente cek status. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk cek dulu apakah device ente itu support vulkan atau tidak. Kalau tidak support, di sini tulisannya tidak support, ini supportnya. Dan ini lihat masih OpenGL juga di bawah. Terus shell scriptnya masih off semua. Nah, sekarang ente langsung saja di start. Jalankan. Ditunggu sampai selesai. Ente bisa lihat apa yang dilakukan: enable vulkan pipeline, angle backend, render backend, performance tuning, disable VS synchronization, bla bla bla, dan ada advanced set prop tweak-nya ya, ada CPU BOS, ada refresh rate BOS, dan ini yang semi permanen DB global distance tweak. Kalau device ente Transsion dan MediaTek, maka akan ada tambahan tweak seperti info itu. Dan akan force stop seperti ini. Nah, ente jangan heran ya, force stop. Setelah force stop, buka lagi, open filenya. Nah, ente cek status sekarang. Apakah sudah aktif? Kalau tadi statusnya masih off, harusnya sekarang aktif. Nah, bisa dilihat kan, vulkan render aktif, set propnya aktif semua, dan pipeline-nya sudah sekia vulkan. Nah, ini masih ada beberapa kode optimization-nya masih off, tapi biarkan aja dulu. Sekarang Ane mau install config dulu aja deh ya. Install config. Ane pasang install 1, ini cocok banget untuk G99 ya. Nah, ini statusnya sudah aktif. Install config-nya. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nanti kalau selesai ada notifikasi di atas. Nah, ini contoh notifikasi kalau sudah selesai install config. Nah, setelah install config, apain lagi nih? Nah, Ane mau pasang AOT. Caranya dengan ngetik c-star ya. AOT itu apa sih? Oke, ente cari di Google aja deh ya, panjang banget kalau Ane jelasin di sini. Intinya untuk mengoptimisasi kode WUA dari compiler JIT ya ke AOT ya, ahead of time. Ente bisa lihat sendiri, baca sendiri di sini. Dia akan start compiler, setelah itu compiler complete, dan sudah. WUA kode is optimized, dan ini notifikasinya. Nah, sampai di sini sih sudah ya. Ente sekarang cek status dulu untuk memastikan apakah WUA app performanya sudah jalan apa belum. Nah, sekarang sudah aktif, kelihatan WUA app code optimization-nya sudah aktif. Berarti ente sekarang sudah bisa jalankan aplikasi WUA. Nah, ini statusnya ente lihat sendiri. Nah, bagaimana cara menghapus? Untuk menghapus ada dua cara. Yang pertama adalah menghapus config. Menghapus config ente bisa menggunakan command remove ya, dengan -rm -config, artinya remove config. Ente demokan -rm -config. Ini akan menghapus semua config yang terinstall ya. Akan dikembalikan ke default. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, udah selesai. Ini contoh notifikasinya kalau config-nya sudah dihapus. Nah, terus lagi bagaimana cara menghapus compiler AOT-nya? Nah, ente bisa pakai min c min reset seperti ini. Min c min reset. Jalankan. Maka data file AOT-nya akan dihapus. Oke, hanya seperti itu ya. Sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen atau tanya di Discord.